Kembali lagi kita membahas siapa sosok Nabi kita Muhammad. Sosok Nabi kita Muhammad adalah manusia biasa, memang, tapi manusia yang super luar biasa. Beliau adalah seorang Nabi, tapi Nabi yang luar biasa. Beliau adalah seorang Rasul, tapi beliau adalah Rasul yang luar biasa. Tidak ada seorang Nabi pun yang Allah putus maupun seorang Rasul pun, kecuali pasti sudah diambil perjanjian kalau nanti di masa hidupmu suatu waktu kamu mendapatkan risalah daripada Nabi kita Muhammad SAW, maka kamu harus mengikuti syariatnya dan membantu perjuangan syariatnya. Tidak ada seorang Nabi pun, boleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya seperti itu. Bahkan Nabi Isa nanti ketika turun, dia bukan dengan membawa syariatnya, tapi syariat Nabi kita Muhammad. Sehingga pada suatu waktu para sahabat Nabi berkumpul-kumpul di masjid Nabi, memperbincangkan tentang kemuliaan dan keutamaan para Nabi. Ada di antara mereka Nabi yang terbaik Nabi Adam, ada lagi yang di antara mereka tidak, Nabi Musa, ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan Nabi Yunus, ada yang mengatakan yang lain-lainnya. Nabi SAW benar. Maka kemudian Nabi SAW mendekat pada mereka dan bergabung bersama mereka dan mengatakan, apa yang kalian katakan benar? Yang mengatakan bahwa yang Adam adalah yang terbaik, benar. Yang mengatakan Ibrahim yang terbaik, benar. Yang mengatakan Nabi Musa yang terbaik, benar. Tapi ingat, ada pemantuna tadi ada, dan semua para nabi nanti di hari kiamat semua berada di bawah kita. Kenapa kita katakan demikian? Supaya kebanggaan kita ini di dalam dunia ini adalah Nabi kita Muhammad. Cinta dengan kebanggaan itu beriringan, tidak terpisahkan. Kalau kita cinta pada Muhammad, yang paling kita banggakan Nabi Muhammad. Yang paling membuat kita nikmat, bahagia Nabi Muhammad. Yang mau motivasi kita berbuat apa saja Nabi kita Muhammad. Kenapa Habib Ali Habsyi sebelum maulid? Dia mempunyai hati yang begitu lembut, yang begitu bersih, yang menjaganya dan sebagainya. Kenapa Habib Hasan bin Shalal Al-Bahar yang ibadahnya setiap malam itu 2 rakaat saja, tapi rakaat pertama hatam Quran sampai habis, kemudian rakaat kedua baca Allah sampai 90.000 kali. Kenapa? Karena cinta pada Nabi Muhammad. Berarti banyak semua Nabi Muhammad. Kenapa? Yang namanya Sayyidina Abdullah bin Mubarak yang memasukkan hartanya itu setiap harinya 1000 dinar, padahal kewajiban zakat 20 dinar, 1000 dinar, tapi sebanyak tahun tak pernah kena zakat karena pernah sampai nisab, keluar terus, keluar, dan dia pernah menghajikan untuk Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali haji. Kenapa demikian? Itu mudah sekali dilakukan oleh mereka. Jawabannya adalah karena mereka itu kenal dengan Nabi Muhammad. Jadi kenalnya kita dengan Nabi Muhammad merupakan sebuah kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba pada masa sekarang ini. Sehingga orang yang kenal dengan Nabi Muhammad dalam arti yang sebenarnya, kenal, beriman, dan mencintainya, itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW itu sangat rindu kepadanya. Itu yang saya katakan. Orang yang paling bahagia sekarang adalah orang yang kenal dengan Nabi Muhammad, yang bangga dengan Nabi Muhammad, yang cinta dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia sudah cintai diri bukan Nabi Muhammad. Suatu waktu di akhir-akhir umur Nabi kita Muhammad SAW, Nabi sudah tidak kuat lagi berdiri tegak ketika menyampaikan nasihat dan wasiatnya. Sehingga pada saat berdiri itu sedang duduk, tiba-tiba di salah-salah beliau berbicara, tiba-tiba beliau meneteskan air mata. Bertanya sahabat Nabi, kenapa Nabi SAW menangis? Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, ana mushtaqun ila ikhwani. Aku sangat rindu kepada saudaraku. Sehingga mereka mengatakan sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwana, bukankah kami ini ada saudaramu? La, antum ashabi. Kalian adalah teman-temanku. Amma ikhwani, ada saudaraku yang dianggap saudara, dan semoga kita terus ingat. Alladzina ya'tuna min ba'di,
Mereka yang hidup setelahku, aku sudah tidak ada. Hidup setelahku. Yu'minu nabi wa lam yalqani. Dia beriman kepadaku, padahal dia tidak pernah berjumpa denganku, tapi dia beriman kepadaku. Orang yang semacam itu yang dirindukan Nabi sampai dari bersama meneteskan mata. Ya semoga kita masuk semacam kita ini. Kadang-kadang saya katakan, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad adalah orang yang beruntung. Kadar cinta kita sampai kemana, itulah kadar keberuntungan kita. Kalau hati kita yang penuh ini kemudian dipenuhi dengan cinta Muhammad, cukup. Semua keinginannya, semua harapannya terkait dengan dirinya maupun keluarganya, semuanya tertutupi. Karena semuanya akan berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad dan kepada siapa saja dicintai oleh Nabi Muhammad. Sehingga di antara doanya para ulama adalah, ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan hebatnya kalau kita bertanya siapa sosok Nabi kita Muhammad, sosok Nabi kita Muhammad adalah sosok yang memperjuangkan kemuliaan kita dunia sampai di akhirat. Siapa kita? Manusia yang paling lemah, yang paling pendek postur tubuhnya, yang paling sedikit amalnya, tapi diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sampai menjadi antum khairul umam, kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah ada. Berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad. Siapa sosok Nabi kita Muhammad? Adalah sosok yang diberikan Allah Ta'ala sebagaimana para nabi dan rasul lainnya, doa yang pasti dikabulkan, minta apa saja pasti dikabulkan, tidak digunakan oleh Nabi. Aku tidak menggunakan. Ditanya sahabat Nabi, kan apa ya Rasulullah? Aku simpan untuk umatku kelak di hari kiamat. Siapa Nabi Muhammad? Sosok yang hidupnya tidak pernah beliau tertawa merasa bahagia kecuali dengan umatnya, dan tidak pernah menangis kecuali untuk umatnya. Sedihnya beliau untuk kita, bahagia beliau terkait dengan kita. Siapa di antara para nabi yang ketika kamu meninggal dunia beliau mengatakan umat. Siapa umat itu disebutkan? Kita, bukan hanya sahabatnya. Siapa di antara para nabi dan rasul begitu pertama kali bangkitkan dari kuburnya? Umat kita yang ditanya. Sosok Nabi kita Muhammad adalah sosok yang pernah dikasih pilihan oleh Allah Ta'ala untuk memperhatikan umatnya di dunianya, di alam barzahnya maupun di alam akhiratnya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi memilih semuanya, memperhatikan di dunianya, di alam barzahnya, di akhiratnya. Dari saking harisnya Nabi untuk kita semuanya. Sehingga siapa di antara kita yang merasa ada satu orang yang mencintai kita berlebih daripada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad membuktikan cintanya kepada kita, beliau mengatakan wallahi, dia bersumpah, wallahi law yushaqqu ahadukum bi syawkatin fi rijlihi la ajidu ala tahfiqat. Dan Allah, kalau sumpah kaki kalian dulu sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Siapa di antara kita, keluarga kita cinta kepada kita seperti Nabi Muhammad cinta kepada kita? Tidak ada yang lebih cinta kepada Muhammad. Sehingga begitu nasib pilihan antara tiga itu, Nabi memilih semuanya. Kata Allah, bukan tidak, salah satu. Maka Nabi SAW memilih di akhiratnya. Karena Nabi sangat faham bahwasanya akhirat itulah abadi, akhirat selamanya. Kalau di dunia kalian jangan khawatir. Kalau hidup kalian penuh dengan keterbatasan dalam finansial, jangan khawatir. Aku pun juga demikian. Kalau kalian hidup dengan miskin, aku hidupnya seperti itu. Maka doanya Nabi Muhammad yang tidak ada seorang pun dari kita berdoa, Allah ahli miskinan, wa abdi miskinan, wa azur mahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan matikan aku bisa golongan orang miskin. Kenapa Nabi Muhammad sampai berkata? Karena kasihan dan syafaqahnya kepada umatnya yang miskin, supaya jangan merasa khawatir. Selama di dunia itu seperti kecil, dunia itu juga sebentar, tapi nanti di akhirat selama-lamanya. Sehingga pesan Nabi untuk kita semuanya yang harusnya kita pahami benar-benar. Pesan Nabi
sebelum Nabi SAW masuk ke dalam kamarnya dan untuk selamanya tidak keluar lagi dari kamarnya dan meninggal dunia, di mana bermula ketika Imam Ali karramallahu wajhah beliau berkata kepada Nabi, keluar dari kamarnya dan keadaan sedih menangis, apa terasa yang dicintai Nabi Muhammad tadi. Terlihat lemas badannya, nggak mampu untuk mengangkat tangannya, meminta kepada Sayyidatuna Aisyah sesuatu yang sangat diminatinya dan dicintainya, hobinya yaitu bersiwak, ingin mendapatkan siwak itu. Dia untuk mengambilnya atau berkata pengen menggunakan siwak, dia tak mampu. Hanya dilihat saja, dilihat saja. Sayyidatuna Aisyah seorang wanita cerdas, sehingga begitu dia pegang siwak itu dan dia menginginkannya, maka dilembutkan dulu baru dipakai. Lemah. Imam Ali melihat semacam ini, dia tidak kuat, keluar dan menangis. Begitu keluar dari kamarnya, semua sahabat Nabi yang hampir dikatakan berapa belas hari, mereka semua berada di dalam masjid bukan untuk sholat waktu. Memang benar mereka sholat waktu, sholat jamaah bersama Nabi Muhammad SAW, tapi kala itu tidak. Dari saking cinta yang mereka berada di Muhammad, maka setiap waktu mereka itu bergantian ada di sana. Ditinggalkan pertanyaannya, ditinggalkan dagangannya, ditinggalkan semuanya, hanya untuk mengetahui bagaimana kekasihnya, bagaimana keadaan Nabi yang begitu dicintai. Sehingga pada saat itu mereka bertanya, Nabi SAW sifat rahmahnya yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, rahmatun kulluhu wa azbun wa hasbun wa waqarun wa ismatun wa hayawun, semuanya. Semua Nabi Muhammad itu rahmah, rahmahnya semuanya untuk umatnya. Sehingga begitu mendengar mereka itu menjerit suara gaduh di luar sana, Nabi SAW tidak tahan, bawa aku ke sana, bawa aku ke mereka. Dibawa, Nabi sudah tidak keluar berjalan, dipampah oleh Imam Ali dan Sayyidina Fadl bin Abbas. Kakinya sudah hanya bergeser saja. Saat kemudian beliau duduk di salah satu tangga-tangga mimbarnya. Di saat itulah beliau bertanya begini, apa yang kalian susah? Apakah kalian sedih karena Allah meninggalkan kalian? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Serta fidaka abi wa nafsi ya Rasulullah, tebusan wahai Nabi asalkan kau masih hidup, jangan kau yang meninggal, biarkan orang tua kami, biarkan diri kami yang meninggal, tapi kau jangan ya Rasulullah. Diulangi lagi, apakah kalian merasa sedih karena sebentar lagi akan meninggalkan kalian? Dijawab lagi, fidaka abi wa ummi summa nafsi ya Rasulullah. Di saat itulah apa jawaban Isa benar mau itu? Bukan di sini dapat kita berkumpul, di dunia ini yang penuh dengan hambatan, yang penuh dengan permasalahan, yang penuh dengan problema, tempat ujian, bukan di sini tapi kita berkumpul kita dalam. Isbiru ala ma antum alaihi hatta talqauni al khawf. Sabarlah kalian. Modalnya itu cuma sabar, sabar kalian, sabar jalani. Aku sudah menjalani semuanya demi cintanya Nabi Muhammad kepada kita, untuk meringankan penderitaan kita hidup di dunia ini, supaya kita itu jangan pernah putus asa tapi tetap sabar. Dia katakan, kalau kalian itu merasa dirundung dengan masalah yang berat, bandingkan dengan masalahku, tidak akan ada apa-apa. Sabarlah kalian menjalani kehidupan sampai aku tunggu kalian semua di haud. Dan semoga itu proses itu oleh Nabi SAW terakhir. Itulah cinta Nabi Muhammad SAW. Siapa sosok Nabi Muhammad? Sosok Nabi Muhammad adalah Nabi yang pernah sholat malam sampai menangis, menangis dan menangis, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, pagi kakinya bengkak. Di saat beliau itu sedang menangis, terseduh-seduh berdoa. Tidak ada satu pun doa Nabi SAW khusus untuk dirinya, untuk istrinya, atau anaknya, tidak, tapi untuk umatnya semuanya. Sehingga pada suatu waktu Nabi SAW ketika merasa senang, gembira dengan apa yang dilakukan Sayyidatuna Aisyah, maka beliau mengatakan, Allahumma firli Aisyah, ma qaddamat wa ma akharat, ma akhirat wa ma asrat, ma adharat wa ma abtarat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu maupun yang akan datang, yang didampak maupun tidak didampakkan. Jingkrak Sayyidatuna Aisyah, gembiranya, bahagianya sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah? Kau gembira Aisyah? Bagaimana tidak gembira Rasulullah? Yang berdoa adalah kau
yang insya Allah akan dikabulkan Allah Ta'ala. Bagaimana tidak gembira? Ketahui wahai Aisyah, itu adalah doaku untuk seluruh. Suatu waktu ketika Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan terseduh-seduh nangis, sedih, sampai Sayyidah Aisyah melihat itu terbawa dengan tangisannya, hanyut dengan tangisannya, tidak kuat dengan apa yang dipandangnya. Maka setelah selesai, Nabi SAW mendekati Aisyah, ya Rasulullah, engkau adalah seorang Nabi yang sudah diampuni dosanya. Kenapa kau sampai menangis semacam itu? Aku berdoa. Aku sudah berdoa. Berdoa apa ya Rasulullah? Aku berdoa untuk umat. Apa yang kau doakan tadi? Sesuatu yang sangat-sangat tidak kita pikirkan, tapi sudah dipikirkan oleh Nabi kita Muhammad. Dari saking pengennya Nabi Muhammad semuanya masuk surga, sampai Nabi SAW ketika turun ayat di dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pastikan akan berikan semua permintaanmu wahai Muhammad sampai kau benar-benar ridho, kata Allah Ta'ala. Ya itulah Nabi SAW gembira bahagianya wajahnya karena merasa yakin dengan ayat yang diturunkan tersebut. Kemudian dia berkata ketika ditanya oleh Syekh Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat wajahmu segembira ini, bagaimana aku tidak gembira? Ada sebuah ayat yang aku jadikan jaminan kepada Allah Ta'ala untuk menyelamatkan mereka semuanya. Apa itu? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti aku berikan semua permintaan wahai Muhammad sampai kau benar-benar itu. Di situlah dia bersumpah, wallahi inni la'arda wahidan min ummati fitnah. Demi Allah, aku tidak ridho satu saja daripada umatku dan aku tidak ridho. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pada saat itu untuk merealisasikannya itu, di antara doanya Nabi menunjang kepada doa tersebut. Apa? Ketika ditanya oleh Aisyah, apa kau minta pada Rasulullah? Apa jawaban Allah? Aku tadi meminta, memohon kepada Allah supaya aku ini jadikan sebagai wakil dari seluruh umatku ketika dihisab nanti. Subhanallah. Sampai segitunya jasa memohon kepada Allah. Nggak usah kita repot-repot dihisab oleh Allah Ta'ala, biarkan Nabi yang mewakili kita semuanya. Sampai segitunya. Maka kemudian Allah bertanya, kenapa kau minta semacam itu wahai Muhammad? Apa jawabannya? Coba lihat gambarannya Nabi, bayangannya Nabi, rasa yang dirasa. Kita bilang, aku takut ya Rasulullah, ya Rabb, salah satu dari umatku ketika dihisab nanti dia tidak bisa sukses melewati hisab itu, akhirnya dia malu pada umat-umat yang lain. Aku tidak mau dia malu pada umat-umat yang lainnya. Aku yang menanggung malunya mereka semuanya. Memohon semacam itu hanya agar supaya jangan sampai ada di antara kita yang malu. Coba lihat cinta Nabi kita Muhammad SAW untuk kita semua. Itulah sosok Nabi kita Muhammad. Siapa sosok Nabi Muhammad? Sosok Nabi Muhammad yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang yang sangat luar biasa, yang perhatiannya hanya untuk umatnya. Semua kebaikan yang pernah beliau ketahui semuanya sudah disampaikan kepada kita semuanya. Cuma kita nggak paham bahwa kita itu punya Nabi sebagai Nabi. Jangan kau orang seperti kita. Kenapa saya sampaikan semacam ini? Sosok Nabi kita Muhammad. Temanya sekarang adalah sosok Nabi kita Muhammad. Siapa dia? Supaya kita paham, kita harus bangga, kita harus bahagia. Kata Imam Nibai, kalau seumpama kita punya dunia dan seisinya, tapi satu nikmat ini kita nggak dapatkan, nggak ada apa-apanya itu nikmat. Apa itu? Nikmat kita sebagai umat dari Nabi Muhammad mau ditukar dengan dunia dan seisinya tidak akan bisa bertukar. Kita semua tidak ada seorang pun dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad kecuali kita punya nikmat yang paling besar. Nikmat yang bukan cuma diminta oleh para wali umat-umat yang dahulu, tapi juga diminta oleh para nabi-nabi umat dahulu. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun kecuali pernah meminta dan memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah jadikan aku salah satu dari umat Nabi Muhammad. Nabi, Rasul, kita bukannya kita bersyukur pada Allah SWT sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan kita selalu menyakiti Nabi Muhammad. Sesuatu yang harusnya kita agung-agungkan, bulan Maulid kita agungkan, supaya kita lebih mengenal lagi pada siapa Nabi kita Muhammad.
di mana Nabi sudah menjelaskan bahwa keimanan itu terkait dengan cinta kepada Nabi kita Muhammad, tapi justru tidak itu meremehkan dan semacam itu. Oleh karena itu, jadikan bulan Maulid ini adalah bulan perkenalan. Kenalkan keluarga kita kepada Nabi Muhammad. Itu kuncinya. Tidak mungkin mereka akan cinta Muhammad kalau mereka tidak kenal. Dia kan kenal. Siapa Bakar Siddiq kenapa begitu? Kata beliau itu kenal dengan Nabi Muhammad. Siapa bin Khattab kenapa begitu? Karena beliau kenal dengan Nabi Muhammad. Semua sahabat Nabi kenapa begitu? Karena kenal dengan Nabi Muhammad. Imam Hasan al-Basri kenapa begitu? Karena kenal dengan Nabi Muhammad. Siapapun yang kenal dengan Muhammad pasti cinta. Siapapun di antara kita. Kalau sudah kenal dengan Muhammad, apalagi sampai pernah bermimpi Nabi Muhammad, tidak ada kenikmatan lebih daripada itu. Ayo sama-sama kita pelajari bagaimana sifat bentuk badannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, bagaimana sunnah-sunnahnya. Kenapa kita itu diperintahkan untuk menghidupkan sunnahnya? Bahkan Nabi SAW sampai kemudian merayu kita dengan mengatakan, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah wawat umintan mimba'di, padahal sudah mati sunnah itu, tidak digunakan lagi, karena ma'i berjannah, dia akan bersama aku nanti di surga. Ada lagi dalam riwayat dia akan mendapatkan pahala 100 orang syahid. Kenapa sampai dari semacam itu? Karena dari satu sunnah itu ada suatu perlakuan yang diharapkan daripada Allah berupa rahmat yang diturunkan. Yang dipandang oleh Allah Ta'ala di dunia ini semuanya itu adalah Nabi Muhammad. Siapapun yang terkait dengan Nabi Muhammad ataupun mirip dengan Nabi Muhammad dari perilakunya, kerjaannya, kata-katanya, tambah kemiripannya, tambah dekat kepada Nabi Muhammad, tambah banyak harapannya terlaksana, tambah banyak karunia Allah berikan kepadanya. Semuanya itu tergantung dan barometernya Nabi Muhammad. Itulah artinya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah itu barometer, bukan cuma wadah, tapi barometer. Sebesar apa dikabulkan hajat kita, sebesar apa terrealisasi keinginan kita, semua itu tergantung bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad. Jadi mengikuti Nabi Muhammad itu yang pertama, menjalankan semua syariat. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnahnya. Sunnah itu banyak, hal-hal yang kecil jangan diremehkan, karena itu kaitannya dengan Nabi Muhammad. Setiap kita masuk ke mandi, kita kadang-kadang sembarangan masukkan kaki kita, tapi saat itu enggak. Kenapa? Kita ingat sunnahnya itu masuk ke kamar mandi dengan kaki yang sebelah kiri dulu. Begitu kita masukkan kaki yang sebelah kiri, siapa kita ingat? Nabi Muhammad. Kita minum pakai tangan kanan, saya nggak mau pegang kiri, pegang kanan. Siapa kita ingat? Nabi Muhammad. Semua sunnah-sunnahnya itu kalau kita laksanakan, ya kita ikut ada Nabi Muhammad. Dengan kita itu meniru Nabi kita Muhammad SAW, Allah turunkan rahmat. Itu artinya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sekarang kalau seumpama di rumah kita misalnya, semuanya makannya begitu, cara minumnya begitu, cara tidurnya begitu, bagaimana kita rahmat Allah turunkan di rumah itu? Ini sudah saatnya, ini bulannya, ini baru hari keberapa? Kelima, keempat, masih ada 26 hari atau 25 hari. Kesempatan untuk kita kenalkan, baca sejarah Nabi Muhammad, siapa namanya, nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, nama anaknya siapa, di mana dilahirkan, kapan meninggal ayahnya, kapan meninggal ibunya. Itu semuanya apa? Itu supaya terkait aja. Karena yang namanya mendengar, dia langsung masuk ke dalam sebuah data yang ditampung di dalam otak kita, nggak bakal dilupakan. Apa masih anak-anak, terus baca, sampai udah mulai harus khatam itu. Gantian suruh baca, ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, terus suruh baca. Beli, niatnya semuanya ingin supaya mereka semua terkait dengan Nabi Muhammad. Ini adalah hari kata Rabi Al-Habsyi, usahakan semua kebaikan yang kita lakukan di bulan ini, niatkan, hadiahkan pahalanya di dalam catatan amal kebaikan Nabi kita Muhammad, supaya senang Nabi Muhammad SAW pada kita. Biarkan semacam ini. Ini bulan adalah bulan penghubung antara kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan cara kita mengenalkan semacam ini, baru akan timbul sedikit demi sedikit cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita mohon pada Allah Ta'ala, karena yang mulia dan cinta itu adalah Allah SWT semata, bukan yang lainnya. Sehingga sesuatu yang harus diusahakan, diupayakan, tapi tetap kita itu tergantung kepada hidayah Allah, kehendak Allah, inayah Allah, riayah Allah. Kita mohon semoga dengan berkat
kita Amin. mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semuanya dirahmati, semoga kita semuanya diberikan hidayah, senantiasa berada dalam hidayah, riayah, inayah Allah SWT sampai kita meninggal dunia dan husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin ya Amin ya Allah.